Pada siapakah aku bertanya? Pada siapakah aku mesti bertanya? Udara binip-kengak oleh pertempuran, debu berterbangan, huruf berhamburan, ngaburkan mata, nusuk telinga, membajak otak, dan membungkam suara yang berloncatan menuntut jawaban. Dulu kamu bilang, kita sedang merengkuh kebesaran. Tapi, loh, aku malah tersungkur kecomberan. Mengais-ngais koran yang penuh gambar menyebalkan, ketubruk majalah yang ditulis dengan kebodohan, sambil ditelor televisi yang tak henti mengajakku berdebat dengan impian. Pada siapakah aku? Keringat tak henti berleleran menghadang kesabaran, burung-burung ngoceh dibingungkan cuaca, dadu para petarung saling bertubrukan, silaunya menikam mata, mencekik udara di tenggorokan. Ini negeri simsalabim abrakadabra, para pesulap meringkus kenyataan dalam mantra-mantra, menilup 270 juta rakyat jadi panggung raksasa, dan hop, ada yang tiba-tiba membajak negara. Kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini gak punya arti, aku bilang biarin. Kamu bilang aku gak punya kepribadian, aku bilang biarin. Kamu bilang aku gak punya pengertian, aku bilang biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV yang selalu ingin mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan sebuah festival cipta puisi kepahlawanan yang temanya lebih khusus lagi, yaitu pahlawan-pahlawan di masa pandemi. Nah, untuk memberi semangat dan memberi motivasi kepada para peserta, saya mewawancarai para penyair-penyair senior. Siapa tahu bisa membangkitkan inspirasi dan motivasi untuk mencatat peristiwa luar biasa pandemi COVID-19 ini sebagai inspirasi untuk menulis puisi yang menandai zaman. Saya sudah bersama dengan Pak Anies, Habib Anies Soleh Basin, yang seorang seniman, musikus, kolumnis, tetapi kelihatannya awal-awalnya adalah seorang penyair. Nah, nanti biar beliau bisa cerita sendiri. Apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah, baik-baik saja Mas Bambang. Iya. Sampai sekarang masih menulis puisi? Masih. Nah, berarti masih sah sebagai penyair. Nah, silakan Pak Anies cerita ya proses kreatif awal mula menulis puisi dan sampai saat ini mungkin ini menjadi menjadi pengetahuan, pengalaman, rujukan bagi para penulis yang lain, terutama yang masih mulai. Silakan Pak Anies. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya sastra, puisi, kemudian juga cerpen sedikit dan prosa-prosa yang tapi itu bermula dari kebiasaan yang saya terima dari ibu saya untuk membaca. Jadi SD itu buku bacaan saya udah banyak, Pak. Ya. Kebetulan paman saya itu toko buku. Lah untuk ibu saya itu adiknya paman saya itu, kakaknya.
Cara dia membantu dengan membelikan buku. Jadi untuk melarisi Pak Toko itu membeli buku banyak, dan itu untuk saya. Jadi saya dari SD itu udah, bahkan sekarang di koleksi saya itu masih ada buku-buku yang dari saya kecil itu. Dan itu berlanjut. Berlanjut sampai dengan SMP. Di SD itu saya jadi pernah lomba mengarang antar SD dan menang itu. Ya karena itu, jadi sudah berangkat dari situ. SMP juga iya. Sudah, dan itu mulai melebar itu di SMA. SMA itu semakin banyak bacaan, dan kemudian semakin tertarik pada teater, drama, pada puisi. Saya buat naskah drama juga. Kemudian puisi. Dan berangkatnya itu saya pikir kemudian itu dari bahan bacaan yang banyak, pengalaman hidup, mencoba memaknai hidup, betapapun masih sangat muda, waktu remaja bahkan ya. Dan mencoba mengungkapkannya lewat puisi-puisi itu. Jadi di SMA itu saya membuat acara, sudah sering membuat acara baca puisi, musikalisasi puisi dengan puisi sendiri, tidak membacakan puisi orang lain, walaupun kadang-kadang kita ambil 1-2 ya untuk apresiasi, tapi yang kita dorong itu di kalangan kawan-kawan itu menciptakan puisi dan membacakannya sendiri. Jadi waktu itu setiap malam minggu itu, bahkan di masjid besar itu ada acara untuk baca itu. Ada kritik antara teman-teman sendiri. Jadi itu yang termasuk suatu saat saya diundang di masjid itu, Pak ya. Itu periode selanjutnya. Periode selanjutnya itu periode kedua. Jadi setelah saya lulus SMA, kemudian ke kuliah dan lain sebagainya, walaupun kuliah juga nggak selesai, dan sudah menulis puisi di mana-mana. Itu periode sebelum itu, Pak. Periode masih saya SMA. Waktu itu berkejar-kejaran. Kemudian ada juga yang sudah jadi waktu itu, Mas Najib Kartapati. Dia karena butuh kebutuhan, dan dia sudah dia lebih senior, artinya lebih jauh secara umur dan lain sebagainya, lebih senior. Dan kita sering berkumpul dan berinteraksi, dan dari situ semakin terpacu. Artinya ada paling enggak dua hal ya. Internal, kita punya banyak pengalaman, banyak baca juga, membuat pikiran mengembara. Kemudian mencari secara imajinatif, selalu ada keinginan mencari. Kemudian ada juga kayak Mas Najib itu, dia memberi dorongan, artinya merangsang lebih terfokus ke arah-arah tertentu misalnya, sehingga itu muncul. Artinya ada lingkungan di luar dan di dalam. Nah, saya kan melihat ya, saya lupa ingat, tapi saya mengenali puisi-puisi Pak Anies ini kan puisi-puisi yang serius ya, artinya yang yang ada muatan-muatan konsep hidup, filsafat bangsanya seperti itu. Apa sejak awal juga seperti itu, Pak Anies? Iya, karena waktu itu saya disebut keberangas kalau bahasa Jawanya. Jadi SMP, SMA itu sudah baca buku-buku, bahkan Lause, bukunya Lause yang itu saya baca di saat saya SMA. Yang kemudian saya membuat saya seperti orang nihilis waktu itu. Filsafat dari Sartre, dari banyaklah buku-buku filsafat Barat itu sudah banyak saya di SMA. Karena kebablasan suka baca itu. Akibatnya ekspresi saya, cara berpikir dan lain sebagainya lebih cenderung memberat ke sana gitu. Walaupun saya tahu itu nggak efektif malah sebenarnya. Tapi kemudian bias-bias ajaran-ajaran Islam kelihatan juga di situ. Gimana itu? Ya, ada hal simultan ya, bahwa perjalanan saya yang petualangan pemikiran itu simultan dengan kebiasaan saya untuk suka beribadah. Ini bukan pamer, bukan. Itu kayak dorongan dari dalam, kayak hobi. Sehingga ketika saya ke Jogja itu, anehnya saya oleh teman-teman di Jogja sama mahasiswa, saya dianggap sebagai orang yang lebih tahu agama. Sehingga memaksa saya kemudian lebih belajar lebih banyak juga. Artinya ada dan pada akhirnya saya cenderung, apalagi ada bertemu dengan kakaknya
Mas Najib tadi ya, Pak Kiai Kiai Haji Ahmad Zuhri, Kiai Haji Muhammad Zuhri, dan kemudian saudaranya yang filsafat itu Kiai Haji Ahmad Zuhri, itu cukup membentuk saya. Dan ada dorongan untuk intensitas ketua berpikir juga menginternalisasi nilai lewat tindakan-tindakan keagamaan tertentu, yang ritual-ritual tertentu lah. Nah, kalau wujudnya dalam puisi akhirnya di dalam buku-buku atau dimuat di media massa, atau sampai sekarang seperti apa, Pak Anies? Sebagian dimuat. Kemudian yang lainnya masih saya kumpulkan. Ada yang suluk sunyi sampai sekarang belum saya lepas untuk diterbitkan. Itu kumpulan banyak sekali puisi yang saya nggak tahu efektivitasnya gitu. Karena lebih banyak ke nilai-nilai internal, apakah itu bagus apa enggak saya juga nggak tahu itu. Ya. Nah, saya melihat Pak Anies salah satu penyair yang membaca puisinya cukup bagus ya. Kan kadang ada orang yang bisa menulis tapi tidak membaca dengan bagus. Dan Pak Anies lebih lagi juga kan dimusikkan itu ya, musikalisasi puisi. Nah, sampai ada grup Sampak Gusuran. Ya. Saya kira itu kan musikalisasi puisi gitu ya. Itu apakah karya-karya Pak Anies semua atau juga dari yang lain? Ya, itu karya saya semua. Itu latar belakangnya kan begini, Mas. Ya. Jadi di timur rata-rata ya. Ya. Artinya dari abad pertengahan sampai sekarang. Ya. Karena kalau baca itu di zaman jahiliyah itu orang baca puisi dengan diakhilah. Tapi di sini tuh ada yang namanya nasid misalnya di Timur Tengah itu. Itu kan puisi, syair yang ketika dibawakan ke masyarakat itu dilakukan karena orang lebih cepat menerima ketika dilakukan. Nah, di Jawa itu kan membentuk di Jawa dan juga di Aceh dan itu dilakukan. Di Jawa dalam tembang-tembang itu. Kan syair-syair juga. Artinya ketika komunikasi publiknya mereka tidak dibaca sebagaimana orang membaca buku atau apa, tapi dilakukan sehingga lebih cepat masuk. Artinya orang di timur itu lebih cepat menerima lagu daripada baca. Musikalitasnya itu lebih tajam daripada mendengar orang membaca. Nah, karena itu waktu itu saya pilih kalau gitu kita puisi ini kita musikalisasi menjadi semacam lagu dalam komposisi lagu. Dan itu lebih diterima. Ya, lebih banyak yang mendengar, yang menerima dan bisa komunikasikan ke kelas manapun. Bahkan puisi yang berat pun bisa didengarkan oleh orang yang mungkin, dan kemudian mereka mencoba memahami gitu. Artinya saya ketika dulu waktu masih aktif ya. Dengan grup musik di desa yang sangat jauh dari, mereka masih bisa menerima puisi itu jauh lebih dibanding kalau saya bacakan, mereka akan meninggalkan tempat pasti. Kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini nggak punya arti, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya kepribadian, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya pengertian, aku bilang biarin. Suluk persembunyian. Kenapa bersembunyi dari yang begitu telanjang tak terhalang? Semakin rapat persembunyian kau bangun, semakin tajam keasingan menikam. Semakin berlapis tirai kau pasang, semakin runcing sunyi menghujam. Nasibmu dijebak, dipecundangi, dijebloskan ke comberan. Kamu kehilangan huruf untuk mengeja luka yang bersamudra. Keringatmu berlereran, suaramu mandek di tenggorokan, memandang hidupmu dibegal dan nafasmu disandera oleh entah siapa yang selalu berkuasa di luar sana. Pikiranmu sempoyongan, matamu jelalatan, wajahmu menghitam, dikacaukan agenda-agenda yang entah siapa penyusunnya. Kenapa sibuk membangun sangkar dan terus membangun sangkar di dalam sangkar? Dan celaka,
Sekarang kau malah dipaksa merasa sebagai kura-kura, mabuk sangkarmu sendiri untuk melupakan perih dinistakan bahasa. Dan ya, semakin sempit ruang kau sisakan, semakin engkau tak bisa terbang. Sayapmu malah kau sangka beban, dan kau mulai asik berdebat dengan suaramu sendiri untuk membunuh kesia-siaan. Ya, kenapa sibuk mencari perlindungan dalam bayangan yang telah menjebak dan mengirismu pelan jadi sayatan permainan untuk dilempar-lemparkan dalam kehampaan? Yang kau perdebatkan dalam prasangka yang terlanjur kau anggap pengetahuan. Dan akhirnya malah membuatmu kebingungan karena tak lagi bisa menempuh jalan pulang. Mimpi tak pernah jadi milikmu. Ia cuma menghayutkan ranjang dan membuat rumahmu berantakan terkempung sampah serambah. Sumpah serambah. Amis sungai yang malas pulang ke samudra, dan asap yang memerihkan jiwa. Kenapa tak menengok langit yang begitu luas memberimu ruang untuk bertualang? Langit pun tampaknya sudah kau lupakan, kecuali sebagai dongeng nenek moyang yang tersimpan dalam kata-kata yang tak bisa lagi kau uraikan. Ya, kenapa sejak awal memilih bersembunyi dari yang begitu telanjang tak halang? Ya. Nah, ini kan mensosialisasikan puisi ini kan tidak gampang gitu ya. Apalagi kalau dibaca itu tidak semua orang senang gitu ya. Nah, menurut Pak Anies seberapa besar efektivitas karya sastra yang berupa puisi itu? Ya, kalau selama ini kan yang puisi ya, yang tertulis ya. Budaya baca kita kan hancur sejak zaman Belanda, akhir Belanda. Sebelum itu budaya baca kita lumayan besar, tinggi, walaupun dikorupsi dalam penulisan sejarah ya. Karena banyak karya-karya yang ditulis dan banyak orang membaca. Ya. Terakhir itu karya-karya Ronggo Warsito itu kan banyak sekali, dan tapi hilang sebagian besar. Ya. Dan itu kan beredar di sepanjang jalan, sepanjang sungai Bengawan Solo. Ya. Itu buku itu beredar luas. Ya. Artinya budaya baca itu kuat. Tapi akhir-akhir ini entah kenapa budaya baca itu menurun tajam di kalangan masyarakat itu. Sehingga ketika puisi diungkapkan tertulis menjadi buku, itu orang jarang memegang. Yeah. Puisi itu hanya terbaca ketika di koran misalnya. Yeah. Itu pun sambil lalu. Yeah. Sambil lalu. Untuk buku sendiri, penerbit selalu mengeluh kalau untuk menerbitkan buku puisi. Yeah. Maka sekarang itu terbentuknya kan lewat komunitas-komunitas. Yeah. Lewat medsos misalnya, penyair mencetak sendiri, kemudian mengiklankan, kemudian yang beli teman-temannya juga. Tidak ke masyarakat. Nasib sastra, puisi terutama, itu memang selalu di pinggir. Padahal seharusnya di tingkat, walaupun semua punya kelebihan, puisi itu lebih mendekati ruang kebenaran, dalam arti lebih kuat menyampaikan pesan kebenaran, menyentuh ke hati dibanding karya sastra yang lain misalnya. Baca tadi Mas Bambang cerita, di Indonesia itu hanya beberapa penyair yang ketika baca berhasil mengundang masyarakat banyak. Yang lainnya itu yang datang teman-temannya sendiri. Dan itu pun terbatas. Jadi harus ada upaya-upaya untuk bagaimana itu tersosialisasi di masyarakat yang lebih jauh. Ya, padahal dulu ya, yang namanya karya-karya puisi dulu itu melegenda ya. Artinya orang sampai kayak Wulan Reh, Centini, macam-macam lah. Itu orang kenal sampai sekarang gitu loh. Ya. Paling enggak potongan-potongannya mereka pakai itu. Itu kan artinya kan budaya baca, kemudian budaya sosialisasi digunakan di masyarakat secara luas. Sekarang kan jarang. Ya. Nah,
Pak Anies, Ya, kan puisi kita ini berbagai berbagai tipe, berbagai model gaya pengungkapan. yes. Kalau Pak Anies yang cocok yang seperti apa? Atau mungkin dengan model penyair yang kita kenal seperti siapa? Waduh, agak sulit menjawab karena saya baca semua, saya kagum semua dengan eh, imajinasi ya, kayak Mas Willy Rendra, kayak Tarji, kayak Mas Abdullah Hadi, juga Cak Nun, juga banyak mereka imajinasinya artinya banyak ya. Saya yang nggak saya sebut artinya bukan berarti nggak penting, karena habis waktunya untuk nyebut nama nanti. Tapi kayak Mas Sapardi misalnya, itu kan dia sangat menguasai. Jadi ada dua hal penting: menguasai, punya pengalaman, punya penguasaan bahasa untuk mengungkapkan pengalaman itu, punya imajinasi untuk mengembangkan pengalaman itu lebih jauh sehingga bisa menyentuh banyak orang. Saya sendiri jenis penulis yang hanya menulis tidak setiap saat, artinya di saat tertentu saja saya ada sentuhan kemudian saya tulis. Ada penyair ya sebenarnya bisa kalau ini bisa dilatih bisa. Selalu mencoba mengungkapkan itu dari waktu ke waktu. Walaupun harus ada saat jeda untuk perenungan. Karena kalau enggak akan selalu ada pengulangan-pengulangan. Pak Anies, mungkin ada saran atau harapan pada penulis-penulis yang lebih muda yang pasti nanti akan memasuki ini dunia kepenulisan terutama puisi ini, apa yang bisa diharapkan? Agak beda juga, Pak. Jadi kalau secara umum tadi ya, artinya banyak baca, banyak ada ruang tertentu di manusia itu yang namanya imajinasi. Dan tidak semua orang punya kemampuan atau punya waktu untuk mengembangkan imajinasi tadi. Cuma masalahnya peta sekarang yang dihadapi, artinya imajinasi itu akan tetap berfungsi, berbeda dengan generasi tahun 45 dengan tantangan-tantangannya atau sebelumnya. Generasi-generasi sebelumnya juga berbeda dengan generasi tahun 60-an yang lahir. Setiap generasi ada punya tantangan. Nah, kita sekarang itu punya tantangan-tantangan besar. Apalagi ada peristiwa yang tadi Pak Bambang sebut pandemi misalnya. Kita di dunia yang medsos yang begitu kuat, yang cenderung untuk mengkorupsi bahasa, mengkorupsi pikiran. Ini harus punya kemampuan imajinasi untuk tidak terkurung. Jadi kalau saya pakai Quran secara positif ya. Secara positif, gambaran penyair itu mereka mengembara. Mengembara itu dengan saya itu berimajinasi kemana-mana. Walaupun dia harus mampu punya jejak real. Tapi kalau kita terjebak di situasi ruang ini dengan bahasa yang ini, kita nggak akan berkembang kemana-mana. Artinya penyairnya juga nggak akan jadi penyair besar. Dia harus mampu visioner melihat, merangkum fakta, bukan sekedar fakta dalam imajinasinya, mengungkapkannya dalam bahasa yang sangat-sangat tepat dan menyentuh banyak orang, bisa mewakili banyak orang. Kalau sekarang gitu, kalau ditanya yang penyair yang paling eksis gitu ya, kira-kira paling dikenang sampai saat ini gitu siapa Pak Anies? Kalau penyair yang dilegendakan sampai sekarang kan tetap Hairil, Mas. Kemudian generasi berikutnya ada Mas Willy, Mas Rendra. Kemudian berikutnya kan nggak terlalu ada yang, atau terakhir Mas Tarji. Tapi kan tetap legenda yang namanya Hairil sampai sekarang nggak hilang itu. Ya, kalau sekarang kalau saya melihat itu nanti yang akan agak panjang dikenang itu Gusmus kelihatannya. Ada kecenderungan ke sana. Itu kan karena kita nggak bisa ngomong satu sisi ya. Penyair atau apapun produk ya, itu kan akan tergantung distribusi. Kemudian komunitas. Tadi saya bisa bahwa komunitas kuat. Gus Dur misalnya akan dikenang lama sebagai wali karena ada komunitas yang menjaganya. Dan kemudian ada banyak lembaga yang terus menjaga itu. Dibanding yang lain. Nah, kalau tadi kita ngomong sedikit, Hairil itu kan karena diajarkan di sekolah-sekolah. Dia diingat oleh banyak generasi sampai generasi kita misalnya. Sekarang kan agak orang Hairil mungkin agak jauh ya. Tapi karena ketika dia diajarkan terus-menerus, dia menjadi milik publik ya. Nah, Gusmus kan punya
katakanlah fondamen, saya nggak ngomong kualitas karya ya. Ya. Karya Gusmus bagus, jelas itu. Cuma keabadiannya itu akan ditentukan bukan hanya oleh puisi yang bagus, tapi adanya komunitas yang terus menjaga, merawat itu terus. Ya. Pak Anies Soleh Basin, terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar bisa memberi motivasi, memberi inspirasi untuk kita semua, khususnya yang ingin mengabadikan peristiwa luar biasa yang namanya pandemi COVID-19 ini dalam karya sastra, khususnya dalam bentuk puisi dengan tema pahlawan-pahlawan masa pandemi. Silakan Pak Anies yang tambahan. Ya. Jangan sampai kalau kita ini untuk mereka yang ikut lomba ya. Jangan sampai masuk ke stereotip. Carilah sisi-sisi yang kira-kira tidak dilihat orang lain, tapi itu akan menyentuh banyak orang. Ya. Baik, jadi originalitas ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Anies. Tetap kreatif, terus menulis ya. Amin. Dimusikkan dan dibaca, karena Pak Anies termasuk penyair yang kalau membaca puisi enak didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bilang hidup ini brengsek, aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini nggak punya arti, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya kepribadian, aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya pengertian, aku bilang biarin. Suluk bahasa Tatu. Begitu jauhkah jarak yang harus ditempuh bahasa sehingga kata-kata terkulai, lemas, kehabisan tenaga? Begitu jauhkah jarak yang harus dilalui sunyi sehingga isyarat-isyarat terengah tak lagi mampu bernyanyi? Begitu jauhkah sehingga huruf-huruf harus lebih sabar lagi menanti bunyi, dan titik-titik harus lebih tangguh lagi menyusun arti? Begitu jauhkah sehingga suara cuma punya satu arti dan gambar bisa cepat bersalin bunyi? Sayap yang lupa mengepak, kaki yang lupa melangkah, akhirnya cuma berbahasa satu, batu.